Kelas yang heboh tiba-tiba senyap karena Amami yang tiba-tiba berteriak dan bertanya kenapa mereka semua membenci Maki. Sedari tadi Amami melihat semua orang mengejek Maki dan mengatakan hal yang buruk pada Maki. Memangnya apa yang sudah Maki lakukan pada kalian? Amami berkata kalau ia akan mencalonkan diri sebagai perwakilan para perempuan karena begitu marahnya Amami pada teman sekelasnya. Amami sebelumnya tak percaya diri, tapi jika ia bersama Maki, maka Amami pasti bisa melakukannya dengan baik. Bu guru pun mengerti dan bertanya apakah Maki tak masalah, dan Maki menjawab tak masalah. Tapi tiba-tiba Asanagi mengangkat tangannya dan berkata kalau apa yang Amami barusan lakukan itu sudah benar. Hanya saja, dan itu membuat Amami kebingungan apa yang terjadi. Nita tertawa melihatnya, dan Asanagi berkata kalau ia tak masalah jika Amami melakukannya, karena sebenarnya Asanagi lah yang terpilih. Itu membuat Amami menjadi malu dibuatnya. Tapi karena Amami sudah begitu bersemangat, Asanagi tak akan masalah harus mundur sekarang. Asanagi meminta Amami untuk tetap tenang dan mengerti bagaimana perasaan Amami. Tapi Amami sepertinya tak berpikir panjang. Amami mengerti dan ketika ia melihat keadaan kelas, seisi kelas menjadi canggung nih buatnya. Asanagi berkata kalau meminta maaf bukan kepadanya. Amami mengerti maksudnya dan meminta maaf ke teman kelasnya karena tiba-tiba bersikap seperti itu. Tapi bagi Amami, ini menjadi acara yang penting baginya dan berpikir kalau seharusnya semua orang bisa bersenang-senang, bukan seperti sebelumnya. Amami pun meminta Asanagi untuk menggantikan dirinya dan nantinya Amami pasti akan membantu Asanagi dan Asanagi menerima permintaan itu. Setelah perwakilan telah terpilih, semua murid kembali ke tempat duduknya dan Asanagi memuji sikap Amami barusan karena Amami tidaklah salah. Amami merasa malu dengan sikapnya dan meminta maaf ke Nita dan yang lainnya. Asanagi mendatangi Maki dan memintanya untuk bertemu sepulang sekolah. Ketika pulang sekolah, Maki dan Asanagi saat ini sedang berdua dan Maki merasa kalau Amami sangatlah luar biasa, yang membuat Asanagi bingung kenapa Maki baru menyadarinya. Meskipun begitu, Asanagi merasa senang karena bisa terpilih. Tapi itu benar kalau Amami sangatlah hebat, di mana Amamiyu bisa bersikap seperti itu hanya demi temannya, dan itu sangatlah luar biasa. Dan itu terlihat seperti seseorang yang tulus dan murni dari sebuah cerita drama. Karena Asanagi yakin ia tak bisa menjadi seperti itu. Maki terdiam dan bingung apa yang terjadi dengan Asanagi. Asanagi pun berkata kalau mereka harus pulang sekarang karena besok ada rapat siswa dan lusanya harus menentukan apa yang kelas mereka lakukan. Asanagi berkata untuk tak perlu khawatir seperti itu dan pulang. Tapi Maki merasa kalau Asanagi tampak kurang bersemangat. Pasti itu berkaitan dengan apa yang terjadi di kelas sebelumnya. Yang Maki bisa lakukan hanyalah berjuang dan melakukan yang terbaik. Di perjalanan pulang, Asanagi bertemu Amami yang membuat Asanagi bingung. Amami berterima kasih atas apa yang Asanagi lakukan untuknya hari ini. Jika tak dihentikan Asanagi, pasti Amami akan mengatakan yang lebih buruk lagi pada teman sekelasnya. Tapi Asanagi berkata kalau ia lakukan itu demi temannya yang imut ini. Tapi itu wajar bagi Amami berkata seperti itu karena Maki tak terbiasa dengan berkelompok dan mereka tak masalah jika membicarakannya. Dan Asanagi juga setuju, namun dengan wajah yang murung tampak tak senang. Asanagi juga berterima kasih yang membuat Amami bingung untuk apa. Tapi Asanagi tampak malu mengatakannya karena ia tak terbiasa mengeluh di depan kelas seperti itu. Tapi Amami merasa itu adalah tindakan yang tepat untuk dilakukan dan merasa senang karena bisa membantu Asanagi. Amami berkata kalau Asanagi itu terlihat seperti seorang pangeran dan Asanagi sudah sering kali mendengarnya dari Amami. Besoknya ketika rapat di kelas, Maki bertanya apa yang ingin teman-temannya lakukan di festival budaya sekolah. Mereka semua bersemangat menyampaikan idenya masing-masing. Tapi itu membuat Maki dan Asanagi heran apa yang sebenarnya terjadi karena mereka tampak sudah melupakan kejadian sebelumnya. Itu pasti karena Amami yang sudah lupa kejadian kemarin dan bersemangat, dan itu menular ke murid-murid yang lainnya. Amami berpendapat kalau mereka harus mengadakan maid cafe dan semacamnya. Maki mencoba menenangkan kelas yang gaduh dan berkata soal rapat sebelumnya, di mana terdapat banyak kelas yang membuat cafe dan kelas mereka ditunjuk untuk membuat pameran. Itu membuat seisi kelas tampak kecewa. Asanagi berkata kalau ia akan membagi tugas tiap murid seperti membuat poster dan menghias kelas. Jadi siapapun yang punya ide silahkan angkat tangan. Tapi itu membuat seisi kelas tak lagi bersemangat. Maki yang tampak gugup berkata kalau ia punya ide, dan pada akhirnya mereka menggunakan ide dari Maki, yaitu membuat seni mozaik.
Asanagi tak percaya kalau mereka akan membuat pameran seni mozaik kaleng. Dengan begitu, anggaran yang dikeluarkan lebih kecil dan mudah dalam membagi tugasnya. Maki juga harus mengumpulkan banyak kaleng bekas juga dan akan mencoba mencarinya di sekitaran tempat ia tinggal dulu. Juga mereka bisa menggunakan atap sekolah agar mereka bisa berkumpul. Asanagi merasa kalau Maki menjadi bersemangat dibuatnya. Padahal sebelumnya Maki seperti seekor domba yang siap diserang. Juga sekolah mereka punya ranking untuk festival budaya dan mari berusaha untuk menjadi pemenangnya. Tapi menurut Maki, palingan hadiahnya hanyalah sebuah pen saja. Tapi Asanagi tak menyangka kalau Maki seambisius itu. Maki tak akan begini jika ia tak dibantu oleh Amami dan Asanagi sebelumnya. Setidaknya hanya itu yang bisa Maki lakukan. Karena itulah Maki akan berusaha sebaik mungkin dan Asanagi kagum dengan tekad Maki yang menggebu-gebu itu. Tapi tampaknya semua orang sudah tak bersemangat lagi dan merasa ini pasti akan sangat membosankan, layaknya sebuah karakter pendukung. Tapi menurut Maki, saat ini tak ada yang disebut karakter pendukung maupun karakter utama, karena mereka melakukan yang terbaik untuk mereka sendiri. Mendengar itu membuat Asanagi tak percaya kalau Maki seluar biasa itu. Maki mengejek Asanagi dan berkata, kenapa baru menyadarinya? Dan tiba-tiba Amami dan Nita datang ke kelas untuk membantu Maki dan Asanagi. Mereka membawa kaleng bekas yang mereka dapatkan dari kafetaria. Maki tak percaya kalau Amami dan Nita sudah mengumpulkannya. Mereka juga tampaknya mencari di lingkungan sekolah. Asanagi menjadi sedih melihat Maki yang terlihat bahagia dan lagi-lagi merasa ia ditinggalkan lagi oleh orang terdekatnya. Meskipun Asanagi mengaku kalau ialah yang terpilih, tapi sebenarnya Asanagi tak terpilih dan mendapatkan kertas kosong dan bingung kenapa ia harus berbohong seperti itu. Dan cerita pun berlanjut.